Halo semuanya, nama saya Bentang Safira. Saya dari kelas 641C01. Di sini saya akan mempresentasikan dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum saya bahas dampak positif dan negatifnya, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari TIK-nya dulu. Jadi, TIK itu Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK ini adalah gabungan dari Information Technology atau IT dan Communication Technology atau CT. Menurut Libelle tahun 2004, TIK mencakup semua peralatan, proses, prosedur, dan sistem yang digunakan untuk mendukung sistem informasi, baik yang komputerisasi maupun yang manual dalam suatu organisasi. TIK digunakan untuk menangkap, menginterpretasi, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Nah, TIK ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi banyak memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak banyak terjamah oleh teknologi informasi dan komunikasi. Zaman sekarang ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi indikator modern atau tidaknya suatu peradaban. Nah, selanjutnya aku mau bahas dampak positif penggunaan TIK. Dampak positifnya nih banyak ya, dan aku mau jelasin sesuai bidang-bidangnya. Jadi, dampak positif di bidang pendidikan itu ada informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Terus, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kayak murid juga bisa mencari materi-materi dari Google juga. Terus, jadi lebih mudah dalam mencari informasi-informasi yang sekiranya sulit dipahami di sekolah. Terus di bidang sosial dan budaya, ada informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Terus hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Mereka berkomunikasi melalui ponsel. Jadi dampak positifnya itu kita bisa saling bersosialisasi, namun dalam jarak jauh gitu, jadi tidak memutuskan hubungan sosial. Terus juga jadi mudah mendapat informasi. Terus selanjutnya ada di bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positifnya itu bisa membuka peluang bisnis baru, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, menjamurnya bisnis berbasis internet, produktivitas di dunia industri semakin meningkat. Dampak positif penggunaan TIK di bidang kesehatan yaitu terciptanya AI atau Artificial Intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. Juga meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh, seperti Halodoc, bisa bertanya keluhan di aplikasi. Terus dampak positif di bidang pemerintahan yaitu mendorong tumbuhnya proses demokrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi yang lebih mudah didapat, tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, sekarang kita ke dampak negatifnya penggunaan TIK. Dampak negatif di bidang pendidikan yaitu kemajuan TIK mempermudah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau haki karena akses data yang mudah memicu kecurangan oleh orang yang plagiat. Yang kedua ada dampak negatif televisi, adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan kesulitan berkonsentrasi lama. Terus ada dampak negatif di bidang sosial dan budaya. Kemajuan TIK menyebabkan munculnya kejahatan baru seperti penipuan, pencurian kartu kredit, pornografi, spam,
virus, dan penyadapan yang sulit dideteksi karena menggunakan internet. Yang kedua ada akses informasi yang mudah mengurangi kepercayaan pada orang sekitar. Dengan banyak orang lebih memilih mencari informasi di internet daripada bertanya langsung. Jadi banyak yang kemakan hoax. Terus ada dampak negatif di bidang perniagaan dan perdagangan, yaitu mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Yang kedua, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Terus dampak negatif di bidang kesehatan yaitu penyebaran informasi yang salah. Informasi medis yang tidak terverifikasi bisa menyebar dengan cepat, membingungkan pasien, dan membahayakan kesehatan. Terus yang kedua, ada pelanggaran privasi. Data kesehatan yang sensitif bisa terekspos atau disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Terus dampak negatif di bidang pemerintahan yaitu munculnya kejahatan jenis baru. Yang kedua, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Yang ketiga, terorisme yang semakin merajalela. Yang keempat, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Selanjutnya, contoh kasus dampak positif dan negatif dari TIK ini. Contoh dampak positifnya, bisnis online meningkat selama pandemi COVID-19 karena banyak orang yang tidak bisa beraktivitas secara langsung. Hal ini membuat para pelaku usaha beralih ke platform online seperti e-commerce dan Gojek atau Grab. Ini juga ada hasil positifnya, yaitu dapat meningkatkan penjualan, terus pelanggan merasa lebih nyaman dan aman berbelanja dari rumah, terus juga membuka peluang kerja baru di bidang digital marketing, desain grafis, dan manajemen toko online. Nah, dampak negatifnya itu, contoh kasus dampak negatifnya itu yaitu karena pandemi ini semua orang jadi lebih sering mendengarkan berita lewat platform digital yang mengakibatkannya banyak berita-berita hoaks yang disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada juga efek negatif dari COVID ini, yaitu masyarakat menjadi bingung dan tidak percaya pada informasi resmi. Terus juga penolakan terhadap vaksin COVID-19 meningkat karena hoaks. Terus kepanikan massal seperti pembelian masker dan kebutuhan pokok secara berlebihan. Jadi kesimpulannya itu, teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak manfaat seperti mempermudah belajar, berbisnis, dan berkomunikasi. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik, bisa menimbulkan masalah seperti penyebaran hoaks, kejahatan siber, dan kecanduan gadget. Jadi tindakan yang harus kita lakukan untuk mencegah dampak-dampak positif ini tuh yaitu mengedukasi masyarakat untuk membedakan informasi yang benar dan salah. Yang kedua, lindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, batasi penggunaan gadget terutama untuk anak-anak. Yang keempat, pemerintah perlu mengatur dan mengawasi penggunaan TIK dengan lebih ketat. Demikianlah materi tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan TIK. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak dan menghindari dampak buruknya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.